Selamat datang kembali, ketemu lagi sama Dedi Narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini ada sebuah cerita mengenai buaya mistis yang menjadi penunggu sebuah perkebunan kelapa sawit. Di tengah hamparan hijau perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Sukarman menjalani hari-harinya dengan tekun. Sejak pagi buta, ia sudah berjalan di antara deretan pohon kelapa sawit yang menjulang, memastikan semua tandan buah sawit sudah siap dipanen. Di balik latar belakangnya sebagai mantan narapidana, Sukarman adalah seorang pekerja keras. Ia merawat kebun dengan baik, memastikan pohon-pohon tumbuh sehat dan lahan tetap bersih dari gulma yang mengganggu. Namun, pekerjaan di perkebunan tidaklah selalu mudah. Ancaman dari alam seringkali membayangi keseharian para pekerja. Tak jarang Sukarman dan rekan-rekannya harus menghadapi bahaya dari binatang liar yang berkeliaran di kebun. Salah satunya adalah ular piton besar yang kerap muncul di antara pepohonan. Pada suatu pagi, ketika Sukarman tengah memeriksa tandan sawit, dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. "Awang, Ajat, lihat itu!" seru Sukarman seraya menunjuk ke arah semak, di mana tubuh besar seekor ular piton melata membelah rerumputan. Ular itu panjang dan tebal dan nampak berbahaya. Ajat langsung pucat. "Astagfirullah, ular sebesar itu bisa membunuh kita." Namun Awang yang lebih tenang segera meraih parang. "Kita tidak bisa biarkan ini. Ular piton seperti ini bisa menyerang para pekerja yang lain," ucapnya dengan tegas. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga berkoordinasi untuk menghalau ular tersebut. Sukarman dan Ajat menarik perhatian ular dengan menggunakan ranting panjang, sementara Awang mendekati dengan parang terhunus. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Awang berhasil menebas ular itu tepat di bagian leher. Ular piton besar itu akhirnya mati, dan mereka bertiga menghela nafas lega. "Kita harus berhati-hati. Piton seperti ini bisa saja lebih banyak." Sukarman hanya mendengus mendengar nasihat itu. Baginya, bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tempat ini, bukan hanya dengan berdoa. Ia lebih suka memikirkan cara untuk mendapatkan uang tambahan. Setiap kali ia melewati pohon sawit yang berbuah lebat, otaknya berpikir untuk mencuri sebagian hasilnya. Cuma sekarung kecil, tak akan ada yang tahu, pikirnya. Sukarman sering menyembunyikan sekarung tandan buah sawit di tepian sungai di balik semak-semak, jauh dari pandangan pengawas. Ketika malam tiba, ia akan mengambilnya kembali dan menjualnya secara diam-diam. Uang hasil curian itu ia gunakan untuk menutupi biaya sekolah anaknya yang menunggak. Meskipun Ajat sudah sering memperingatkan bahwa mencuri hanya akan mendatangkan masalah. "Karman, tolonglah dengar. Sudah kubilang, mencuri tidak akan mendatangkan berkah," kata Ajat dengan nada cemas suatu malam ketika mereka beristirahat. "Tapi aku butuh uang, Ajat. Kau tidak paham beratnya jadi kepala keluarga yang harus bayar ini itu." Sukarman berusaha membela dirinya. Ajat menggelengkan kepala. "Kau tidak akan selamat kalau terus begini." Dan benar saja, alam tak bisa lagi diam melihat kebusukan yang terjadi. Pada malam yang kelam, saat Sukarman kembali ke tepian sungai untuk mengambil tandan sawit yang ia sembunyikan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik aneh di air. Suara itu semakin mendekat, seperti gemuruh dari sesuatu yang sangat besar. Dalam sekejap, dari balik kegelapan muncul seekor buaya putih raksasa. Buaya mistis yang konon menjadi penunggu sungai. Sukarman tertegun. Mata buaya putih itu menatapnya tajam, seolah menilai dosa-dosanya. Sebelum Sukarman sempat bergerak, buaya itu membuka mulutnya yang besar dan langsung menggigit kaki kiri Sukarman dengan kekuatan yang mengerikan. Sukarman berteriak kesakitan, namun sepatu bot yang ia kenakan melindungi kakinya dari gigitan yang fatal. Meski begitu,
Kekuatan tarikan buaya itu menyeretnya ke dalam sungai dalam hitungan detik. Air sungai yang dingin menyelimuti tubuh Sukarman, dan ia merasa tenggelam lebih dalam dengan setiap tarikan buaya putih itu. Sukarman panik, mencoba meronta, namun sia-sia. Ia tahu ini bukan sekedar serangan hewan. Ini adalah hukuman dari alam atas dosa-dosanya. Awang yang tidak jauh dari tempat kejadian mendengar jeritan Sukarman. Dengan cepat ia berlari ke arah sungai, disusul oleh Ajat yang meski ketakutan tidak punya pilihan lain selain ikut membantu. "Ajat, bantu aku menarik Sukarman!" teriak Awang. Awang segera melafalkan doa-doa lantunan yang ia yakini mampu mematahkan kekuatan mistis buaya itu. "Ya Allah, lindungilah kami dari segala bahaya," ucapnya dengan kusyuk sambil berusaha menarik tubuh Sukarman dari air. Ajat, meski tangannya gemetar, ikut menarik Sukarman sekuat tenaga. Mereka berdua bahu-membahu berjuang melawan kekuatan buaya yang masih mencengkeram kaki Sukarman. Sementara itu, Awang terus melantunkan doa-doa penuh keyakinan, meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Doanya semakin lantang, dan seiring dengan itu, cengkraman buaya putih perlahan mulai melonggar. Seolah kekuatan mistis yang ada pada buaya itu terkikis oleh kekuatan spiritual yang dibawa Awang. Dengan usaha terakhir mereka, Awang dan Ajat berhasil menarik Sukarman dari air. Buaya putih itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya menghilang kembali ke dalam kegelapan sungai, seolah menyadari bahwa perlawanan mereka telah membuktikan ketulusan dan keyakinan mereka. Sukarman yang basah kuyup dan gemetar hanya bisa terdiam. Nafasnya tersengal-sengal, sementara luka di kakinya masih berdenyut sakit. Meski tidak parah, rasa sakit itu mengingatkannya bahwa nyawanya hampir saja hilang. "Karman, sudah saatnya kau berubah," kata Awang dengan suara lembut namun tegas. "Dosa-dosamu tak akan terus dibiarkan oleh alam. Lihatlah, ini adalah peringatan." Sejak malam itu, Sukarman berubah. Ia mulai menerima ajakan Awang untuk sholat, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, meski bayangan dosa-dosanya masih menghantuinya. Kisah serangan buaya putih itu sampai ke telinga Pak Danum yang akhirnya memutuskan untuk introspeksi. Ia sadar bahwa gaji kecil mungkin menjadi pemicu bagi karyawan seperti Sukarman untuk berbuat tidak jujur. Sebagai bentuk perubahan, Pak Danum menaikkan gaji para pekerja sebesar 20% untuk yang sudah lama bekerja dan 10% untuk yang baru. Selain itu, jika penjualan kelapa sawit memenuhi target, ia akan memberikan bonus sebesar 500.000 kepada masing-masing pekerja. Sejak perubahan itu, suasana di perkebunan menjadi lebih baik. Sukarman, Awang, dan Ajat terus bekerja keras merawat kebun, memastikan hasil panen terus meningkat, dan yang terpenting, menjalani hidup dengan lebih jujur. Buaya putih penunggu sungai itu tetap menjadi legenda, mengingatkan mereka bahwa dosa dan keburukan hati tidak akan pernah terlepas dari penglihatan alam.